Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala patut kita panjatkan, karena pada hari ini berkat rahmatnya kita masih diberi kesempatan untuk bertatap muka meskipun dari jarak jauh dalam keadaan sehat walafiat. Harapan Bapak Ibu guru, kalian semua dan keluarga dalam kondisi sehat walafiat dan baik-baik saja. Anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, persiapkan alat tulisnya, baik buku tulis atau buku yang lainnya ya, yang berkaitan dengan pelajaran bahasa Indonesia. Sebelum pelajaran kita mulai, Bu Maina mengingatkan kepada kalian semua, di pelajaran kelas 7 kalian sudah mendapatkan pelajaran literasi buku fiksi dan non-fiksi. Di pelajaran kelas 8 kalian juga sudah mendapatkan pelajaran resensi buku. Di kelas 9 juga sudah mendapatkan pelajaran cerpen. Nah, materi hari ini yang kita bahas adalah literasi buku fiksi dan non-fiksi. Harapan setelah pembelajaran ini nanti kalian bisa menulis resensi buku atau teks ulasan, cerpen atau novel sesuai dengan struktur teks ulasan atau resensi. Ya. Yang pertama perlu kalian ketahui apa itu buku fiksi dan apa itu buku non-fiksi. Buku fiksi adalah buku yang berisi cerita atau kejadian yang tidak sebenarnya berdasarkan khayalan atau rekaan pengarang. Nah, jenis buku fiksi seperti cerita fantasi, cerpen, novel, roman, dongeng, dan cerita anak. Dan apa buku non-fiksi? Nah, untuk buku non-fiksi adalah buku yang berisi tentang segala sesuatu yang bersifat nyata dan berupa fakta. Nah, contohnya yaitu buku pelajaran, buku ensiklopedi, biografi, laporan ilmiah. Apa saja laporan ilmiah? Ya bisa makalah, skripsi, tesis, disertasi. Paham ya, Nana? Nah, untuk ciri-ciri buku fiksi, yang pertama, buku fiksi ditulis dengan menggunakan bahasa rekaan. Nah, bahasa rekaan yaitu khayalan pengarang. Nah, ini banyak sekali yang menggunakan gaya bahasa, ya, kata ungkapan dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, banyak yang menggunakan kata yang bersifat konotasi. Konotasi itu kata yang memiliki arti lain selain arti sebenarnya. Salah satu contoh, kata bunga, makna denotasinya adalah kembang. Tapi mana konotasinya bisa gadis yang sangat cantik. Salah satu contoh kalimatnya, Rita adalah bunga desa Kenongo. Nah, ini. Kemudian bisa juga bunga berarti uang lebih. Salah satu contohnya, aku mau kok diberi bunga bank.
Selanjutnya yang ketiga, bentuk ceritanya seperti cerpen atau novel yang di dalamnya mencakup ada alur, tema, tokoh, latar atau setting, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanah. Ini ciri-ciri buku fiksi. Tentu kalian ingat anak-anak bahwa buku fiksi seperti cerpen, novel, dongeng, atau lainnya tentu dibangun oleh dua unsur, yaitu di pelajaran kelas 7 dan kelas 9. Mungkin di kelas 8 juga pernah disinggung di pelajaran drama, atau mungkin juga di teks eksplanasi. Nah, yang pertama adalah unsur intrinsik. Unsur intrinsik yaitu segi yang membangun cipta sastra dari dalam karya sastra. Dari dalam cerpen di situ ada alur. Apa itu alur? Tentu kalian masih ingat, yaitu rangkaian peristiwa yang sambung menyambung dalam sebuah cerita. Ada alur maju, ada alur mundur, ada alur gabungan yaitu maju mundur. Kemudian tema yaitu pokok permasalahan yang ada di dalam cerita atau pokok persoalan. Kemudian ada tokoh itu pelaku cerita, dan penokohan adalah sifat tokoh. Ya, sifat tokoh ini ada sifat batin dan ada sifat lahir. Sifat batin yaitu ada yang baik, jahat, dan lain sebagainya. Kalau sifat lahirnya, nah, ganteng, kuning, tinggi, rambutnya berkele, dan lain sebagainya. Kemudian latar atau setting, yaitu gambaran ruang, waktu, tempat terjadinya peristiwa. Gaya bahasa. Nah, ini cara pengarang dalam menyampaikan pendapat, cerita, atau mungkin yang lainnya pasti menggunakan gaya bahasa tersendiri. Nah, tentu kalian masih ingat dengan gaya bahasa atau majas. Ada majas, perumpamaan, metafora, dan lain sebagainya. Kemudian sudut pandang atau point of view. Nah, sudut pandang ini posisi pengarang dalam sebuah cerita. Ada sudut pandang orang pertama, di dalam cerita ada kata aku dan saya. Sudut pandang orang ketiga ada kata dia, ia, atau nama orang. Ada sudut pandang campuran, ada kata aku dan dia. Kemudian amanat, yaitu pesan yang disampaikan penulis kepada pengarang. Kemudian unsur yang kedua yaitu unsur ekstrinsik. Nah, unsur ekstrinsik segi yang membangun cipta sastra dari luar. Yang pertama, latar belakang masyarakat. Nah, ini contohnya ada ideologi suatu negara, kondisi politik, ekonomi. Tentu kalian tahu bahwa pada saat pandemi COVID-19, ekonomi yang terdapat di Indonesia atau masyarakat di sekitar kita pasti akan menurun. Banyak orang yang kekurangan. Yang kedua, biografi pengarang atau latar belakang penulis. Maksudnya riwayat hidup penulis, kondisi psikologis penulis, pendidikan penulis. Nah, ini sangat berkaitan sekali dengan karya-karya yang telah ditulisnya. Salah satu contoh, kalau pendidikannya tinggi pasti banyak kata kajian yang ada di dalam karya sastranya. Selanjutnya, nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen atau novel. Ada nilai moral. Nah, nilai moral di sini yaitu tingkah laku tokoh yang ada dalam cerpen. Budaya, adat istiadat, ya, agama, kemudian juga di sini sosial, ya, dan lain sebagainya. Mungkin ada nilai hukum karena ini berkaitan dengan hukum, ya, jadi nilai hukum masuk di situ. Nah, selanjutnya
Unsur-unsur buku fiksi meliputi yang pertama cover buku. Cover buku sama dengan identitas buku. Nah, identitas buku tentu kalian tahu ya. Yang pertama di sini identitas buku yang pertama ada judul buku, penulis buku, tahun terbit, kota terbit, penerbit, kota terbit, tahun terbit. Terus selanjutnya tebal buku, ini berapa halaman tebal bukunya. Terus kemudian jenis buku. Nah, ini jenis buku ada fiksi dan non fiksi. Kemudian yang terakhir adalah cetakan keberapa. Selanjutnya rincian subbab buku. Nah, rincian subbab buku. Nah, rincian subbab buku di sini ada kata pengantar, ada daftar isi. Nah, daftar isi di sini ada pendahuluan, ada mungkin nanti isi dan penutup. Nah, ini rincian subbab. Mungkin di dalam penutup ada kesimpulan dan saran-saran. Kemudian judul subbab tadi sudah disampaikan, ada kata pengantar, ada pendahuluan, ada isi, dan mungkin juga di sini ada penutup. Tokoh dan penokohan tadi sudah dijelaskan Bu Maina, karena dalam buku fiksi jelas sekali ada unsur intrinsiknya. Nah, ada temanya, ada bahasa yang digunakan yaitu gaya bahasanya, kemudian penyajian alur ceritanya. Selanjutnya, ciri-ciri buku non fiksi ditulis berdasarkan pengamatan atau penelitian menggunakan ditulis berdasarkan pengamatan atau penelitian. Jelas sekali di sini karena ini berdasarkan fakta dan faktual. Kemudian menggunakan kata yang bersifat denotasi atau dengan makna yang sebenarnya. Kemudian berbentuk karangan ilmiah. Denotasi itu mana sebenarnya. Kemudian berbentuk karangan ilmiah yang tadi sudah dijelaskan, yaitu berupa makalah, tesis, disertasi, dan mungkin yang lainnya. Kemudian menyajikan temuan baru atau menyempurnakan temuan yang sudah ada. Jelas sekali kalau menulis buku itu harusnya yang baru supaya pembaca atau orang ingin membelinya buku tersebut atau membaca atau mengetahui isi buku tersebut. Unsur-unsur buku non-fiksi meliputi yang pertama cover, sama ya, termasuk identitas buku yang tadi ada judul, penulis, penerbit, kota terbit, tahun terbit, dan selanjutnya. Kemudian judul subbab, rincian subbab buku, Nah, ada kata pengantar, pendahuluan itu meliputi apa saja, ya, daftar isinya apa saja itu harus tahu. Kemudian judul subbab itu tadi ada kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, terus kemudian isi, penutup. Nah, isi buku secara keseluruhan. Misalkan di sini isi bukunya ya bab 1 isinya apa, bab 2 apa, bab 3 apa, dan seterusnya. Cara menyajikan isi buku. Nah, cara menyajikannya ini kalian harus membaca secara keseluruhan supaya tahu bagaimana pengarang menyajikan isi buku tersebut. Kemudian bahasa yang digunakan, sistematika penulisan juga sama ya, hampir sama dengan tadi. Kalau sistematika penulisan ini kalian bisa lihat di daftar pustaka nanti karena di situ ada kaitannya. Selanjutnya, teks ulasan atau resensi buku. Karena analisis unsur intrinsik dan ekstrinsik sudah kita bahas, maka di hari ini Bu Maina perlu menjelaskan tes ulasan atau resensi buku, meskipun ini sudah dijelaskan di kelas 8. Struktur tes ulasan yang pertama adalah identitas buku atau identitas karya.
Tadi sudah disampaikan, yaitu ada di cover buku ada judul, pengarang, penerbit, kota terbit, tahun terbit, terbab buku, cetakan keberapa, jenis buku. Kemudian orientasi. Orientasi dalam paragraf pertama menjelaskan keberadaannya sebagai novel yang mendapat penghargaan sekaligus mendapat penilaian yang cukup besar dari banyak kalangan. Maksudnya orientasi ini adalah berupa pendahuluan yang isinya mengenai gambaran umum tentang penulis dan karya-karyanya. Sinopsis adalah ringkasan buku atau ringkasan cerita, ya. Kemudian analisis. Nah, tadi sudah dijelaskan. Analisis di sini isinya analisis unsur intrinsik dan analisis unsur ekstrinsik. Nah, di sini berupa paparan tentang keberadaan unsur-unsur cerita. Salah satu contoh ini di unsur intrinsik ya anak-anak, tapi harusnya ada unsur intrinsik dan ekstrinsik, ya. Kemudian evaluasi atau penilaian. Evaluasi ini berisi paparan tentang kelebihan dan kekurangan suatu karya. Kelebihan, salah satu contoh kelebihan novel ateis menyajikan beberapa pelajaran hidup dan bahasa mudah dicerna. Nah, contoh kekurangan novel ateis, novel tersebut sudah sangat langka dan sulit diperoleh. Kemudian yang terakhir adalah rangkuman. Ya, rangkuman adalah bagian berisi kesimpulan dari ulasan yang dibuat terhadap sebuah karya. Rangkuman membuat komentar penulis yang menyebutkan apakah hasil karya tersebut layak atau tidak untuk dinikmati. Salah satu contoh, ya, novel ateis ini ya patut dibaca karena isinya merupakan pelajaran hidup. Layak dibaca karena isinya mengenai pelajaran hidup. Ini salah satu contohnya. Nih contoh teks ulasan atau resensi. Memang sengaja Bu Maina di sini memberikan contoh yang menarik. Judulnya, ya, cerpen saja, ya. Cerpen dengan judul, resensi cerpen dengan judul Aku Mencintaimu dengan Bismillah. Nah, jelas sekali kalian ingin tahu kan isinya. Nah, judul cerpen Aku Mencintaimu dengan Bismillah. Nama pengarang Benikan. Sumber cerpen Kukom. Ini berasal dari Google ya. Nah, pendahuluan atau orientasi. Benikan memiliki nama panjang Beni Chandra Adinata. Beliau lahir dan menetap di Dungkek, Sumeneb, Jawa Timur. Beliau adalah penyelenggara PKBM Al-Intikan di Dungkek dan juga aktif mengajar sebagai guru di SDN Dungkek 1 Jawa Timur. Aktif menulis cerpen sejak bulan Mei 2013 dan 11 judul cerpen dipublikasikan di Radar Madura dan Jawa Pos. Beliau juga aktif menulis puisi sejak SMA dengan 3 judul yang dipublikasikan di media yang sama. Apabila ingin menghubungi beliau, bisa menghubungi di 08173354654. Ini pendahuluannya. Ini sudah jelaskan. Nah, sinopsis atau ringkasan ceritanya. Nah, ini menceritakan tentang seorang pemuda ya yang sangat romantis. Ia memiliki seorang kekasih yang bernama pemuda tadi bernama Randy, yang dia itu berdua pergi ke sebuah pantai. Nah, di keindahan pantai ini dia menyampaikan rasa
hatinya, yang berkecamuk di hatinya. Randy ini menyatakan cintanya kepada Sekar, ya, seorang pemuda, seorang wanita, seorang wanita muda, ya, yang bernama Sekar, dengan mengatakan, Sekar, aku mencintaimu dengan bismillah. Nah, tak lama setelah itu, Yuli kawan Randy datang menghampiri Randy. Nah, Yuli memberitahukan kepada Randy bahwa Sekar ini nantinya tidak bisa punya anak karena rahimnya telah diangkat untuk penyembuhan tumor atau kanker. Nah, meskipun Randy terkejut dan bertanya kepada Sekar, Sekar pun sedih dan berlari. Namun Randy mengatakan, aku memulai cinta ini dengan bismillah dan tak mungkin berhenti sebelum amin mengamini. Maksudnya di sini, jadi dia tidak akan meninggalkan sebelum Tuhan mengamini semua mimpi-mimpinya untuk mengikat janji suci dengan ikatan halal, itu pernikahan. Jantung ini berdetak, serasa separuh jantung adalah jantungmu. Mata ini, jika kau tatap ada ketulusan, peluklah aku, rasakan kesungguhan. Sekar, masalah anak itu belakangan. Yang terpenting adalah bagaimana kita sebisa mungkin menikmati pelaminan bersama. Ini maksudnya itu. Meskipun nantinya beliaunya tidak memiliki anak, dia tetap, ya, ingin melanjutkan hubungan tersebut ke jenjang pernikahan. Tuh. Nah, ini temanya adalah masalah kesetiaan. Settingnya nih sore hari, setting atau latar waktu, ya, sore hari. Tokoh ada Randy, Sekar, Yuli, dan perwatakannya Randy ini penyabar, menerima kenyataan dengan lapang dada. Sekar kekasih Randy yang mencoba menerima kenyataan tidak bisa hamil. Sedangkan Yuli adalah pemberi informasi tentang Sekar kepada Randy. Nah, untuk sudut pandang ini orang pertama pelaku utama, karena di situ, nah, mungkin disebutkan ada kata. Kemudian amanat, terimalah kenyataan dengan lapang dada, karena di setiap musibah pasti terdapat hikmah yang dapat diambil. Nih, selanjutnya. Unsur ekstrinsik di sini jelas sekali, ya. Ini unsur ekstrinsiknya, yaitu beliaunya ini menerima kenyataan dengan lapang dada karena Allah memberi cobaan yang sesuai dengan apa yang telah dia terima, ya. Kemudian hargailah seseorang meskipun ia memiliki kekurangan, karena di balik semua itu tersimpan potensi yang besar. Nih, kelebihannya, ya. Kekurangan dan kelebihan. Yang pertama, kekurangan, ending penyelesaian cerita kurang jelas, di mana tidak diceritakan ketika mereka akhirnya resmi menikah dan sebagainya. Ceritanya mentok sampai ke perasaan, ya. Yuli ketika Randy tetap menerimanya, endingnya di sini penyelesaian ceritanya kurang jelas, di mana tidak diceritakan ketika mereka akhirnya resmi menikah dan sebagainya. Cerita hanya mentok sampai ke perasaan Yuli ketika Randy tetap menerimanya. Jadi pembaca tidak merasa digantungkan. Jadi di situ tadi ceritanya hanya sampai di situ. Bagaimana setelah menikah tidak diceritakan kelanjutan hubungan. Kelebihan cerpen ini syarat akan makna apabila direnungkan dengan baik, akan membuat pembaca menangis, terutama ketika Randy yang tetap menerima Sekar meskipun tidak akan mungkin akan mempunyai anak. Akan tetapi
Ya, lebih menarik lagi apabila cerita ini diangkat ke dalam film. Nah, penutup cerpen ini merupakan cerpen yang bisa menjadi bahan untuk bisa direnungkan, di mana ketabahan seorang Sekar yang diberi cobaan tidak bisa memiliki anak karena tumor, dan ketulusan Randy dalam ini menerimanya. Selain itu, cerpen ini juga menggambarkan bahwa kata basmalah merupakan awal bagi segala hal. Meskipun penyelesaian cerpen ini kurang jelas, namun tuntutan dan kejelasan ceritanya cukup membuat pembaca tercengang. Ya, anak-anak, ini penutup sama dengan kesimpulan. Paham ya, anak-anak, untuk resensi cerpen atau novel? Nah, sekarang tugas. Tulislah teks ulasan atau resensi cerpen atau novel ya, sesuai dengan struktur teks ulasan atau resensi. Nah, ini dikumpulkan di sekolah paling akhir tanggal 22 Februari 2021. Nah, saya cukupkan sekian. Kalau sudah paham, ya saya minta anak-anak untuk tugas-tugas yang kemarin dikumpulkan, ya, terutama tugas portofolio ya, untuk menulis teks cerita inspiratif. Sudah, saya cukupkan sekian saja, ya. Selamat berjumpa kembali atau bertemu kembali di materi pelajaran selanjutnya. Mungkin ini pelajaran yang terakhir minggu depan ya, minggu depan tanggal 22 PTS anak-anak ya, PTS Rumah Ina melakukan penilaian tengah semester. Cukup sekian saja ya. Selamat bertemu kembali di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.